Pada zaman dahulu, ada seorang wanita yang tak mempunyai anak. Dia berdoa setiap hari agar dikaruniakan seorang anak. Akhirnya, ada seorang ahli sihir yang memberinya sebiji gandum. Tanam biji gandum ini, kata si penyihir. Wanita itu pun mengucapkan terima kasih dan terus menanam biji gandum itu dalam sebuah pasu. Tak lama kemudian, biji gandum itu akhirnya tumbuh sekuntum bunga. Di tengah-tengah bunga itu terdapat seorang gadis kecil yang bersaiz sebesar ibu jari. Gadis kecil itu dinamakan Tambelina. Wanita itu sangat menyayangi Tambelina. Pada malam hari, Tambelina tidur di atas tempat tidur yang dibuat dari buah mentimun dan menyelimuti dirinya dengan kelopak bunga mawar. Pada suatu malam, seekor katak melihat Tambelina yang sedang tidur di dalam buah mentimun tersebut. Gadis itu sesuai untuk menjadi putraku, kata si katak sambil mengangkat Tambelina dan pergi ke rumahnya. Pada keesokan harinya, Tambelina terbangun dan terperanjat melihat dua ekor katak berada di sisinya. Ini putraku, dia akan menjadi suamimu, kata si ibu katak. Tambelina terus menangis terisak-isak. Dua ekor katak itu meletakkan Tambelina di daun teratai agar tak dapat melarikan diri. Sesudah itu mereka pergi meninggalkan Tambelina sendirian. Ikan-ikan di dalam sungai menjulurkan kepala mereka keluar dari air dan menolak daun teratai perlahan-lahan untuk menyelamatkan Tambelina. Daun itu ditolak hingga jauh dari tempat asalnya. Terima kasih karena telah membantu aku dan menyelamatkan aku dari dua ekor katak itu, kata Tambelina. Dia menikmati pemandangan yang indah di sekitarnya. Tiba-tiba seekor kumbang terbang mendekati Tambelina. Gadis yang cantik. Kumbang itu menarik Tambelina dan membawanya terbang menuju hutan. Di dalam hutan, kumbang-kumbang itu meletakkan Tambelina di atas sebatang pohon. Teman-temannya menghina Tambelina karena Tambelina hanya mempunyai sepasang kaki. Tambelina ditinggal sendirian di dalam hutan. Dia membuat tempat tidur dari rumput dan menyelimuti dirinya dengan daun kering. Akhirnya musim dingin pun tiba. Tambelina menggigil kesejukan. Dia melihat sebuah terowongan kecil. Di dalamnya ada seekor tikus ladang. Tikus ladang sangat baik hati. Dia memberi makanan kepada Tambelina. Kau boleh tinggal di rumahku hingga musim panas tiba, kata si tikus ladang. Pada suatu hari, anak buah tikus ladang, tikus mondok namanya, mengunjunginya. Ia jatuh cinta kepada Tambelina. Semasa mereka berjalan, mereka melihat seekor burung walit yang terbaring di atas tanah. Tambelina mendekati burung walit dan menggerakkannya. Burung walit akhirnya tersadar. Tambelina menyelimuti dan memberi makan burung walit serta merawatnya sepanjang musim dingin. Bila musim panas, burung walit terbang ke tempat asalnya. Tambelina tidak suka kepada tikus mondok.
Tetapi Tambelina dipaksa tikus ladang untuk menikahi tikus mondok. Dan Tambelina pun dipaksa untuk membuat gaun pernikahannya sendiri. Labah-labah pun membantunya menenun. Pada hari perkawinan, Tambelina mengucapkan salam perpisahan kepada bunga dan burung. Tiba-tiba Walid datang ke arahnya. "Tambelina, kali ini aku akan menolong kamu," kata si burung Walid. Dan Tambelina pun berlari menuju si Walid dan menaiki pundak si Walid dan terbang tinggi dan meninggalkan tempat si tikus ladang tersebut. Mereka tiba di sebuah negeri. Seorang putra muncul dari dalam bunga dan menyambut kedatangan Tambelina. Ini adalah negeri para bunga. "Menikahlah denganku dan menjadi ratu bunga," kata si putra bunga. Tambelina dengan sukacita menerima lamaran dari pangeran bunga tersebut. Dan Tambelina pun diberi hadiah sepasang sayap. Putra dan Tambelina akhirnya hidup bahagia. Sekian, terima kasih.